ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Muntahal Iradat karya Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hanbali rahimahullah. Pembahasan kita di kitab nikah kali ini yaitu wali yang paling berhak untuk menikahkan perempuan merdeka, perempuan ya. Urutannya, lebih tepatnya urutan para wali untuk menikahkan. Ini juga perkara yang tidak kalah pentingnya, karena terjadi di beberapa tempat perwalian yang terlangkahi, yang sejatinya mestinya wali-wali ini menikahkan, tetapi dilangkahi oleh pihak lain atau bahkan langsung si perempuan mencari wali hakim dari penguasa atau dari KUA setempat, padahal masih tersisa wali di keluarga yang berhak untuk menikahkan, sehingga pernikahannya dikhawatirkan tidak sah. Taib dalam kitab Muntahal Iradat disebutkan oleh Ibnu Najjar Al-Futuhi rahimahullah. Ya, nanti kita akan beralih ke penjelasan di kitab lain. Kata beliau rahimahullah, wal ahaqqu bi inkahi hurratin abuha. Dan yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan yang merdeka, bukan budak, yang paling berhak adalah bapaknya, yaitu bapak kandung. Bapak kandung. Fa abuhu wa in ala. Maka bapak kandungnya dan yang di atasnya, yaitu kakek dari bapak kandung, kakek dari bapak kandung. Kemudian fabnuha disebutkan di sini urutan berikutnya, kemudian putranya, anaknya, anak kandungnya si perempuan ini. Fabnuhu wa in ala, dan putranya, dan putranya. Wa in nazal, sampai ke bawahnya, cucu dari putranya. Kemudian fa'akhun li abawain faliab. Kemudian yang berhak untuk menikahkannya, kalau yang tadi tidak ada semua, maka atau tidak bisa semua, maka saudara orang tua. Maka di sini saudara orang tua maksudnya yaitu saudaranya bapak. Saudara laki-lakinya bapak. Kemudian fabnu akhin li abawain. Fabnu akhin li abawain fali abin wa insafala. Nah, di sini urutannya kemudian ibnu akh li abawain, yaitu anaknya saudara laki-laki. Bahasanya ponakan. Ponakan ya, dari saudara laki-laki. Ya, ibnu akhin, dari saudara laki-laki, bukan dari saudari perempuan. Ponakan dari kakak atau adik laki-laki dari orang tua yang sama. Ponakan yaitu anak laki-laki dari kakak laki-laki atau adik laki-laki, dan kakak laki-laki atau adik laki-lakinya ini dari kedua orang tua yang sama, bapak dan ibu yang sama, atau dari bapak yang sama. Jadi kalau misalnya
perempuan ini punya saudari, perempuan ini punya anak laki-lakinya atau ponakan dari saudari atau dari saudaranya, tapi hanya seibu saja, maka ponakan dari saudara hanya seibu tidak bisa menjadi wali. Ya, bisa ini ya, nyambung nggak ini? Perempuan ini, ya mungkin orang tuanya pernah cerai atau pernah meninggal gitu. Perempuan ini punya saudara kandung, ya, dari ibu yang sama tapi bapak yang berbeda. Dari ibu yang sama tapi bapaknya beda. Ibunya sama. Jadi bapaknya perempuan ini sudah wafat lama. Ya, kemudian ibunya menikah dengan pria lain. Maka melahirkanlah kemudian adik kandung tapi sekandung ibu saja. Beda bapak. Dari bapak baru. Ya, dari bapak baru, bapak tiri. Tapi ibunya sama. Tapi ini adik. Nah, menurut sebagian ulama, ya, adik dari ibu yang sama ini mungkin bisa menjadi wali, tetapi kalau dia nggak bisa, dan kemudian dia punya anak laki-laki, berarti ponakan dari adik sekandung ibu, tidak sekandung bapak. Ponakan ini tidak bisa menjadi wali, ya. Tapi ini jauh sekali, ya jauh. Cuman ini hanya disebutkan saja supaya mengetahui saja kita, kalau masih ada keluarga yang tersisa dan berhak menjadi wali walaupun agak jauh, maka itu bisa menjadi wali. Kemudian fa'ammul di abawain faliab, maka paman bagi kedua orang tua, tapi bagi pamannya bapak itu bisa menjadi wali. Pamannya bapak, ya berarti kan saudaranya kakek, ya berarti saudaranya kakek dari bapak, itu bisa. Tsumma banuhuma, kemudian anak-anaknya saudaranya kakek dari bapak. Tsumma aqrabu asabati nasabin kal irth, kemudian yang terdekat dari segi asabah seperti warisan. Taib, untuk lebih jelasnya Anda mengambil dari kitab Wablul Ghamamah, syarahnya Umdatul Fiqh Ibnu Qudamah, agar lebih mudah insyaallah. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dalam kitab Umdatul Fiqh, wa aulan nasi bitazwijil hurrati abuha, orang yang paling unggul, paling awal urutannya untuk menikahkan menjadi wali bagi perempuan yang merdeka adalah bapaknya. Ini jelas, ya, abuha, bapaknya dia. Tsumma abuhu wa in ala, kemudian bapak kandungnya bapak, yaitu kakek dari bapak. Wa in ala, walaupun ada lagi yang di atas lagi. Ya, misalnya bapaknya nggak bisa atau udah wafat, ternyata kakek dari bapak masih ada, maka kakek dari bapak ini yang menjadi wali. Wa in ala, ya walaupun ke atas lagi nanti ada si akhwat ini punya buyut bapaknya, ya bapaknya kakeknya dari bapak, maka itu bisa menjadi wali nikah. Dikatakan di kitab Wablul Ghamamah, ay annal abba huwa al-muqaddamu fi babil wilayati an-nikah. Bapak kandung itu yang diurutkan awal dalam masalah wilayah atau perwalian dalam nikah. Paling awal itu bapak kandung. Ingat, bapak kandung di sini bukan bapak tiri. Bapak tiri enggak bisa jadi wali nikah. Bapak tiri enggak bisa menjadi wali nikah. Ya walaupun misal anak ini anak yang bapak kandungnya itu sudah kabur misalnya, udah nggak ada misalnya, udah kabur nggak ada
ya ketika masih kecil sehingga dia nggak tahu bapaknya, taunya bapak tirinya gitu, dianggapnya ini bapaknya. Jadi ini bukan bapak biologis, melainkan bapak karena ada akad nikah, bapak tiri. Nah, bapak biologisnya misal kabur dan udah hilang entah kemana, ya. Dan keluarga bapak kandungnya juga nggak tahu kemana, ya. Jadi nggak ada wali dari secara biologis kekeluargaan. Ini nggak ada wali perempuan ini ketika dia sudah besar misalnya mau nikah. Tapi bapak kandungnya, bapak tirinya boleh nggak kemudian menjadi wali? Nggak boleh, nggak bisa menjadi wali. Harus mencari bapak kandungnya atau keluarga bapak kandungnya yang bisa menjadi wali. Ya, itu wajib dicari. Ya, wajib dicari. Kalau misalnya waktu mepet dan pengen nikah ternyata nggak ketemu-temu bapak kandung dan keluarga dari bapak kandung ini nggak ketemu atau nggak bisa ditemui, maka gimana? Maka adukan hal ini kepada hakim pengadilan atau kepada KUA dan cari solusi dari KUA. Ini gimana enaknya gitu kan. Memang ada bapak tirinya. Bapak tirinya kan bukan bapak biologis. Bukan bapak biologis. Mau salim apapun namanya perwalian itu diawali dari nasab, ya bloodline, kemudian wasiat, ya wasiat dari bapak, kemudian wali hakim. Wasiat dari bapak, kemudian baru wali hakim. Taib, kenapa bapak itu paling diunggulkan paling awal? Li'annahu ashaddu syafaqatan wa akmalu nadharan min ghairihi. Karena bapak kandung itu dari semua wali-wali yang available, yang tersedia di kekeluargaan, bapak kandung itu yang paling syafaqah, yang paling kuat syafaqahnya, kasih sayang kepada putrinya. Ya, wa akmalu nadharan min ghairihi, dan yang paling sempurna pandangannya daripada orang lain di keluarga gitu loh. Dari segi pernikahan untuk putrinya. Dan itu yang umumnya terjadi. Seorang bapak kandung syafaqah, rasa sayangnya dan juga pandangan hidupnya tentang putrinya itu tentu lebih afdal dibandingkan siapapun dari laki-laki lain di keluarga itu terhadap si perempuan ini. Ya, kendati pun mungkin bapak ini dari segi mungkin kelihatannya nggak begitu sayang atau apa, tapi fitrahnya seorang bapak terhadap putrinya ya tetap aja sebagai fitrahnya putrinya terhadap bapaknya. Ya, sebagaimana umumnya seorang perempuan seapapun bapaknya, bapak kandungnya, dia akan tetap bangga sama bapak kandungnya. Dia akan mencari bapak kandungnya, dia akan bertumpu pada bapak kandungnya, apalagi urusan pernikahan. Ya, dan bapak kandung pada umumnya, walaupun ada eksepsional di beberapa kasus, bapak kandung pada umumnya itu sayang sama putrinya, mau bagaimanapun. Sayang sama putrinya sebagaimana mungkin juga antum semua insyaallah. Dan pandangan untuk putrinya itu mesti pandangan yang betul-betul bagaimana seorang bapak kandung. Pandangan ke depannya ini putrinya gimana dan seterusnya. Makanya bapak kandung paling unggul gitu. Walaupun dalam beberapa kasus ada bapak kandung yang ingin putrinya hanya pada orang kaya, walaupun fasik, ada yang seperti itu. Ya, ini karena apa? Karena rusaknya cara berpikir bapaknya, bukan karena enggak sayang sama anaknya, tapi karena rusaknya cara berpikirnya, mungkin karena pergaulan atau kurang dekat pada agama Allah Azza wa Jalla atau lainnya. Fayuqaddamul abu hatta 'alal abna. Maka bapak kandung itu diunggulkan untuk menjadi wali walaupun terhadap anak-anak, yaitu anak-anak di sini anak-anak perempuan ini. Misal perempuan ini janda, usia mungkin 40-an sekian tahun, kemudian punya anak laki-laki. Namun perempuan ini, janda ini punya bapak kandung yang masih hidup. Walaupun bapak kandung ini 75 tahun atau 80 tahun, sudah sangat tua ya. Maka bapak kandung ini lebih diunggulkan selama dia muslim, bapak kandungnya kemudian masih masih berakal, masih bisa berpikir, berakal dan bisa melakukan akad. Maka ini lebih diunggulkan dibandingkan dengan perempuan ini kalau punya anak laki-laki usia mungkin 18 tahun, mungkin anak laki-lakinya hafiz, ya, anak atau cucunya itu anak laki-laki perempuan janda ini hafiz misalnya.
dan mengerti hukum agama. Tetapi lebih berhak siapa? Bapak kandungnya usia 75 tahun ini. Lebih berhak dibandingkan dengan anaknya janda ini. Ya, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat ya Imam Ahmad, annal abna yuqaddamun 'alal ab, bahwasanya anak laki-lakinya janda ini lebih didahulukan dibandingkan dengan bapak kandung. Ada salah satu pendapat dalam pendapat Imam Ahmad, dan itu adalah pendapatnya Imam Malik rahimahullah, karena mereka anak kandung itu lebih dekat dari segi asabah, dari segi warisan dibandingkan bapak kandung. Namun was-sahih al-awwal, yang sahih adalah yang pertama, yaitu bahwasanya bapak kandung lebih diunggulkan bagaimanapun keadaannya selama berakal muslim, ya. Lianna nadhar al-abi akmal wa syafaqatu asyad, karena pandangannya seorang bapak itu lebih sempurna dan kasih sayangnya lebih kuat dalam urusan perwalian ini. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama. Ya, maka ketika antum ingin menikah dengan seorang perempuan, itu dilihat bapaknya gitu, dilihat bapaknya ada apa enggak, udah wafat atau masih hidup, itu dulu. Kemudian kalau masih hidup, apakah muslim atau bukan muslim, dan kalau bisa muslim itu harus dilihat juga salat atau enggak gitu loh. Ya, salat atau enggak. Ya, kemarin ada pertanyaan dari salah satu ikhwan yang beliau menjadi rujukan bagi banyak praktisi poligami di Bekasi ini, tapi beliau tanya ke ana soal masalah, ada yang bertanya ke beliau mungkin bagaimana kalau seorang perempuan memiliki bapak masih memiliki bapak kandung, namun bapak kandung ini dikenal sebagai dukun, dan kemudian bapak kandung ini tidak salat, apakah tidak sah menjadi wali untuk pernikahan perempuannya? Maka kita jawab, kalau misalnya memang dia dukun di sini, memang bukan hanya disebut label dukun saja, tetapi imma dia mengklaim dirinya dukun dan bisa melakukan hal-hal sebagaimana dukun, ya, seperti menyihir gitu, atau dia mempraktekkan itu dan menzahirkan itu. Ya, misalnya diposting di media sosial bagaimana praktek perdukunannya dengan jelas, clear gitu. Atau dia mempraktekannya di lapangan, di umum gitu. Atau memang antum betul-betul tahu dia memang pernah melakukan itu, ya, perdukunan seperti ya hal-hal yang bagaimana perdukunannya pada umumnya. Ya, maka penggunaan dia terhadap syaitan dan praktek perdukunan ini membuat dia menjadi apa? Menjadi kafir. Ya, menjadi kafir. Bahkan walaupun dia salat, selama dia menggunakan media sihir dan dengan jelas mengklaim atau menzahirkan itu, maka tidak disebut muslim, nggak disebut muslim. Sehingga kalau dia menikahkan putrinya secara syar'i itu tidak sah sebagai wali, Maka cari wali lain dari keluarga bapaknya. Begitu. Kalau bapaknya nggak terima, maka keluarga harus sembuh. Ternyata ini keluarga dukun semua. Nah, ini repotnya. Ada beberapa keluarga itu memang udah biasa berdukun. Kasihan ini perempuan ini, ya. Ya, tapi rata-rata sih keluarga dukun anak perempuannya nggak ini juga gitu, karena dari kecil mungkin udah ditalkin perdukunan, jadi ya udah susah. Antum nyari akhwat sunnah dari keluarga dukun, wah itu susah banget. Nyarinya di mana juga, cari lagi ngapain juga nyari yang kayak gitu, ya. Ya normal insyaallah banyak, ya. Jadi susah, nggak bisa. Kalau emang waktu mau nikahin dan dia ternyata akhwat yang masya Allah dia pengen ke sunnah, pengen hijrah dan baik-baik, ternyata semua keluarga dan para walinya nggak available, maka ya khalas, nyari wali hakim. Tapi itu kemudian anak katakan juga, kalau misalnya memang dia diketahui oleh keluarga, memang pasti absolutely dia memang nggak pernah sholat, lima waktu, maka ini juga bukan muslim sehingga tidak sah menjadi wali. Tapi kalau misalnya mau nggak mau tetap harus terjadi pernikahan dengan wali ini, karena nggak bisa terelakkan. Bapak ini pengen get involved, dia dukun sekaligus ini. Nah kemudian terjadilah akad nikah secara formalitas dari KUA juga,
dengan nama dari bapaknya gitu. Misalnya nama anaknya misalnya apa, Fulanah binti Fulan, dan bapaknya ini persis dukun. Kemudian disahkan oleh wali, disahkan oleh KUA misalnya, ada oleh apa namanya, penghulu, ya. Taib. Sah nggak secara syar'i? Nggak sah. Nggak sah. Taib, gimana solusinya kemudian? Ya. Sementara secara syar'i ini tidak sah. Dan perempuan ini masih pengen nikah sama, betul-betul pengen nikah sama ini. Maka ketika akad itu memang nggak sah. Imma antum faddal nikah duluan dengan cara wali hakim, dan sebutkan keadaannya para wali di sini. Maaf Pak, kau bilang ke kau, bapak saya itu dukun, dan kami berkeyakinan secara syar'inya nggak sah. Kemudian paman juga dukun. Kemudian ini juga dukun. Semua keluarga saya rata-rata yang laki-lakinya adalah dukun, dan memang mereka nggak sholat. Taib. Saya nggak bisa menjadikan, kata perempuan ini dan kata calonnya, kita nggak bisa menjadikan ini sebagai para wali, nggak bisa. Maka kita minta wali dari KUA atau dari hakim. Kalau misal pengadilan antum nggak bakal bisa pakai hal-hal seperti ini. Misalnya kemudian ngajukan ke pengadilan agama, kami pengen mengajukan meminta wali dari pengadilan dengan bukti ini keluarga semuanya dukun. Itu susah, nggak dikabulin, rata-rata nggak dikabulin, ya susah, repot hal seperti ini, karena di pengadilan masalah perdukunan ini sesuatu yang kompleks, ya gitu. Untuk memberikan file atau laporan itu memang harus betul-betul lebih detail, dan biasanya susah untuk di track masalah-masalah gini, karena biasanya perdukunan itu ya hidden, tersembunyi. Ya, untuk menelitinya butuh polisi, dan polisi juga nggak banyak yang mau ngurus tentang perdukunan. Taib. Gimana dong? Ya udah, jalur KUA misalnya, cari untuk mensahkan secara syar'i. Ya, untuk mensahkan secara syar'i, karena dari biologis nggak bisa. Ini kalau ini terjadi ya, misalnya antum pengen nikah dengan seorang akhwat yang salihah insyaallah, tapi dari nasab yang qadarullah seperti itu, dari atasnya yang seperti itu, maka ya dengan cara yang tadi. Taib, karena ini keluarga mau gak mau ya harus dipakai untuk adakan pernikahan, maka mau gak mau ya terjadi secara formalitas saja. Maka dengan akad ini, yaitu saya nikahkan putri saya, paling dukun yang ngomong, itu secara syar'i gak sah. Namun secara praktik ya udah lakukan demi menghindari madarat yang lebih besar, maka khalas lakukan, tapi itu semua tidak sah, wallahu alam. Ya, yang sah adalah ya tadi pakai wali hakim. Ya begitu, wallahu alam. Taib, jadi bapak betul-betul diunggulkan. Oke. Setelah bapak, ya kalau misalnya bapak ada, thumma abuhu, kemudian bapaknya bapak, kakek dari bapak bisa menjadi wali. Ini menunjukkan kakek dari ibu nggak bisa menjadi wali. Kakek dari ibu nggak bisa menjadi wali. Tapi boleh kita katakan begini, sebelum ke kakek dari bapak, yang lebih afdal adalah kita katakan thummal wasi ba'dal ab. Kemudian orang yang diwasiatkan setelah kematian bapak. Nah, ada istilah namanya wasi, Anda pernah menjelaskan. Al-wasi itu pihak yang diwasiatkan padanya. Baik diwasiatkan untuk menjadi wali, atau diwasiatkan untuk menjadi wakil, atau diwasiatkan untuk menjadi pengurus harta anaknya, itu bisa. Wasi, orang yang diwasiatkan untuk menjadi wali, untuk menjadi wakil, atau menjadi pengurus. Jadi misal bapaknya ini sebelum wafatnya dia memberikan wasiat. Saya wasiatkan setelah kepergian saya nanti, fulan, ditunjuk fulan atau disebut nama fulan atau ustadz fulan, itu dia menjadi wali buat pernikahan putri kita.
maka wasi ini lebih diunggulkan dari semua keluarga, dari semua wali. Itu jika bapak ini sebelum wafatnya memberikan wasiat. Maka nanti kakek, paman dari bapak, ya, asal dari bapak maksudnya, atau bahkan saudara kandungnya si perempuan ini, ketika sudah ada wasi, yaitu laki-laki yang diwasiatkan untuk jadi wali nanti, maka ini lebih unggul daripada semua keluarga wali. Gitu. Misal saja. Antum punya putri. Kemudian putri itu, ini selama tidak ada penghalang bagi wasi ini, putri itu mungkin mau nikah suatu saat. Nah, antum merasa misal dalam keadaan sakaratul maut, kemudian antum bilang ke keluarga dengan lisan atau dengan teks tulisan, antum bilang, setelah wafatnya saya, tolong saya wasiatkan Ustadz Hasan misalnya menjadi wali buat pernikahan anak kita. Period, udah itu. Kemudian tak lama kemudian misal antum wafat, meninggalkan wasiat seperti itu misalnya. Tapi putri ini kemudian mau menikah suatu saat, dan keluarga ingat wasiat ini. Di keluarga masih ada kakek putri dari bapak. Di keluarga masih ada misalnya saudara kandung bapak, misalnya, dan seterusnya. Masih banyak wali-wali yang bisa. Taib. Ketika ada wasiat seperti ini, maka tidak boleh wali-wali dari keluarga ini untuk menjadi wali. Melainkan yang jadi wali siapa? Ana. Walaupun Anda sebenarnya nggak tahu. Kemudian keluarga bilang karena gini Ustaz, duduk perkara gini. Sang bapak bagi putri kami ini, bapaknya dulu sebelum wafat mewasiatkan antumlah untuk menjadi apa? Wali pernikahannya. Maka ya Anda jadi wali. Taib. Sekarang bagaimana kalau misalnya keadaannya nggak kayak gitu? Putrinya malah maunya sama Ana, ajib. Ya. Putrinya malah maunya sama Ana. Sementara diwasiatkan supaya Ana jadi walinya dia. Faham gak ikhwan di sini? Putrinya maunya sama Ana. Taib. Ana juga mau. Taib. Gimana? Ana di sini wasi sekaligus calon. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ana dalam kondisi inilah di antara kondisi-kondisi seseorang bisa menjadi wali sekaligus menjadi apa? Suaminya nanti. Paham gak di sini kan? Ana mewalikan dia dan ana calon suaminya sendiri. Gimana? Paham gak di sini? Karena apa? Karena kekuatan wasiat itu tidak runtuh di sini. Tetap ana menjadi wasi dan ana menjadi zauj atau suami buat dia. Nah terus gimana dong? Ya udah ana menikahkan dirinya sendiri. Jadi, ya begitu. Karena kekuatan wasiat dari orang tuanya. Seperti itu. Walaupun itu enggak bakal terjadi. Tenang aja Pak, antum enggak bakal kayak gitu. Ana enggak bakal ituin anak antum, enggak bakal. Jadi tenang aja. Lagi pula biasanya orang tua mewasiatkan itu ke orang yang terdekat, misalnya orang yang mungkin keluarga yang terdekat. Karena gini, kadang seorang bapak itu khawatir, ya, sebelum wafatnya dia khawatir putrinya nanti sama siapa nih? Walinya, ke walinya ternyata saudara dia tahu saudara dia fasik semua misalnya. Nanti bakal susah nih. Makanya dia alihkan kepada orang yang dia percaya, dari orang ustadz atau orang yang berilmu, gitu, daripada sama pengganti dirinya. Misal antum seorang ahlus sunnah, kemudian putri antum ahlus sunnah cadaran, namun qadarullah keluarga antum ya keluarga yang mungkin tidak ke agama dan seterusnya. Ini repot nanti kalau misalnya putri saya mau nikah, bakal repot nih kalau sama saudara-saudara kita nih. Maka antum sebelum wafat antum tentukan. Itu wasiat itu nggak mesti pas di sekarat, nggak mesti. Bisa aja antum dalam kondisi sehat nih, antum menulis suatu catatan. Atau antum beritahu ke istri dengan catatan atau dengan lisan. Pokoknya nanti kalau saya wafat, saya minta pokoknya putri kita dinikahkan oleh Ustadz Fulan aja walinya. Jangan yang lain. Jangan keluarga kita, repot kalau keluarga kita mah. Gitu. Maka ini menjadi wasiat. Baru 2 tahun kemudian baru wafat. Kemudian baru 2 tahun. Maka ini tetap menjadi wasiat. Jadi wasiat itu jangan disangka pas lagi berbaring udah lemah doang. Pas konteksnya seperti itu doang, enggak. Wasiat itu antum lagi sehat pun bisa berwasiat. Sekarang pun antum bisa berwasiat.
Sekarang pun antum bisa berwasiat, lagi sehat kayak gini berwasiat bisa. Dan ketika udah wasiat, udah wafat antum, maka wajib ditunaikan wasiat itu selama tidak munkar, Ya, selama tidak munkar. Jadi al-wasi orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali bagi putrinya itu lebih diunggulkan daripada kakek dari bapak. Ya, lebih diunggulkan. Maka dikatakan fa idza awsal abu an takuna wilayatu banatihi li fulan al ajnabiyyi anhum aw li ahadi auladihi duna ghairihi aw li ahadi akhwalihi ma'a wujudi abnaihi wa nahwi dzalika fa innal wilayata takunu li wasi. Kalau misalnya seorang bapak mewasiatkan wali untuk putrinya diwasiatkan kepada fulan ajnabi, stranger, orang asing non keluarga, bukan keluarga nih. Saya wasiatkan putri saya walinya nanti kalau nikah Ustadz fulan, bukan keluarga, maka wajib dipenuhi itu. Atau li ahadi auladihi duna ghairihi, atau misalnya bapaknya bilang sebelum wafat, bapaknya janda ini bilang sebelum wafat, saya wasiatkan putri saya nanti kalau mau nikah walinya adalah siapa, fulan. Walinya adalah misalnya Ahmad, dan Ahmad ini adalah putranya perempuan ini, ya gitu, putranya janda ini. Janda ini punya 3 putra. Nanti dipilih oleh oleh kakeknya, yaitu bapaknya perempuan ini, dipilih Ahmad saja. Makin menjadi wasiat. Ya, walaupun anak lain masih ada, maka dialah yang dipilih oleh kakeknya. Maka ini namanya wasi. Atau auli ahadi akhwalihi ma'a wujudi abnaih au nahwi dzalik. Di ahadi akhwalihi yaitu si bapak ini, si wali ini sebelum wafatnya berwasiat, putri saya nanti kalau mau nikah saya wasiatkan walinya adalah Pak Cecep misalnya. Pak Cecep ini adalah paman dari ibunya perempuan ini. Pak Cecep berarti iparnya beliau, iparnya wali ini. Kan paman berarti kan saudara ibunya anak ini, saudara ibunya putri ini. Ya. Taib. Paman dari ibu atau saudaranya ibu bisa enggak jadi wali? Ayo Pak. Dikorek lagi ya maklumannya. Paman dari ibu bisa nggak jadi wali? Nggak bisa. Kecuali ditunjuk oleh bapaknya, baik ketika masih hidup atau sudah wafat. Faham sih? Jadi kalau bapaknya nih, ya menunjuk fulan, dah antum aja yang jadi wali untuk anak-anak, nggak bisa. Maka ini namanya wakil. Ini loh, kalau misalnya penunjukannya dalam kondisi bapaknya masih hidup, maka jadi wakil. Kalau penunjukannya kondisi bapaknya sudah wafat dan wasiat, maka menjadi wasi namanya. Faham di sini Pak? Nih misal antum punya ponakan, ya, antum punya ponakan, gambarin antum punya ponakan. Tapi ponakannya ini dari adik perempuan antum. Antum punya adik perempuan dan dia punya putri, gitu lah ya. Berarti kan dia punya bapak gitu kan. Bapaknya berarti kan ipar antum. Ya kan, adik ipar antum lagi-lagi ya. Nah, kemudian putri mau nikah. Putri ini ponakan antum dari adik perempuan antum mau nikah. Bapak kandungnya ada di Inggris misalnya. Wah, nggak bisa datang. Lagi dia masih di Inggris. Lalu dia menunjuk antum untuk menjadi walinya. Si bapak kandung ini yaitu adik ipar antum nunjuk antum jadi walinya. Antum adalah saudara ibunya. Ya. Taib. Sah nggak antum jadi wali? Sah karena ditunjuk oleh wali langsung. Nah, ini namanya wakil. Ini namanya taukil fil wilayah, yaitu mewakilkan perwalian. Sah di sini sah. Ini namanya wakil. Ini namanya wakil. Karena si wali asli ini masih hidup dan dia menyerahkan perwalian kepada antum. Ini namanya
wakil, ya. Wakil dalam perwalian itu boleh selama memang memenuhi syarat, boleh. Oke, taib. Kalau misalnya konteksnya berikut, lain lagi. Si bapak, yaitu adik ipar antum ini, ya, sebelum wafatnya dia bilang, nanti kalau misalnya saya wafat, tolong, kalau misalnya saya wafat, tolong, kenapa? Kalau misalnya saya wafat, tolong antum, yaitu kakak iparnya, antum jadi wali buat putri ana. Maka di sini, ketika setelah wafat, antum jadi wali. Maka ini hukumnya bukan hukum wakil, bukan. Mereka hukumnya apa? Wasi. Nah, wakil yang ditunjuk oleh wali asli atau wasi yang diwasiatkan oleh wali asli, ini semua kekuatannya itu di atas semua wali keluarga. Kekuatannya di atas semua wali keluarga. Ya, karena langsung penunjukan dari bapaknya langsung, baik penunjukan secara perwakilan atau penunjukan secara wasiat. Sekalipun pada asalnya antum bukanlah wali sebenarnya. Itu antum hanyalah saudara dari ibunya perempuan yang menikah ini. Bahkan yang tidak ada nasab sama sekali, kayak ana misalnya, ustadz kampung, ya, ustadz fulan, yang jadi ini, itu boleh. Ya, misalnya antum punya putri, ya, kemudian karena antum khawatir nih, ya, antum lagi dinas di mana? Mungkin dinas di luar Indonesia, masih hidup antum. Terus putri antum menikah. Namun antum jauh, gimana? Enggak di sini, di situ. Antum menikah, bukan, putri antum menikah, ya. Tapi antum enggak mungkin untuk datang ke Indonesia. Putri antum ini masih ada wali lain selain antum. Misalnya walinya siapa? Bisa kakeknya, yaitu bapak antum. Bisa juga pamannya, yaitu saudara antum, bukan saudara ibu. Ya, atau bisa saudara kandungnya, misalnya, bisa secara urutan. Tapi antum merasa, wah bahaya nih kalau misalnya mereka yang jadi wali, boleh jadi nggak jadi nikah nih lama-lama. Atau ada hal-hal yang tidak saya inginkan. Antum berhak untuk jadi wali. Ada beberapa pilihan. Imma antum jadi wali secara online, menurut kebanyakan ulama sekarang itu boleh. Atau antum taukil, antum wakilkan diri antum minta perwakilan. Perwakilan ini kepada siapapun yang antum percaya. Kepada orang kawa, fadol. Tapi antum juga ke orang kawa kan nggak ngerti mungkin takutnya nggak ngerti keluarga kami. Ke Ustadz Hasan aja. Ustadz Afwan, Ustadz telepon antum dari Inggris misalnya. Afwan Ustadz, ana pengen tolong antum menjadi wali nikah untuk putri ana. Ana bilang, lah akhi antum kan masih ada saudara kandung, masih ada apa ya, kan bisa aja antum jadi, atau saudara antum jadi, enggak Ustadz Afwan Ustadz. Keluarga ana itu takutnya mereka enggak ngerti beginian dan takutnya mereka malah justru membuat fitnah. Ana enggak, Afwan antum aja Ustadz jadi nikah. Taib, ya udah kalau misalnya antum jadi wakil wali ya fadl. Maka ana pun menjadi wali bagi putri antum sebagai statusnya wakil. Maka ini at-taukil fil wilayah. Memberikan wakil atau memandatkan seorang wakil dalam perwalian. Ini boleh. Ya. Apalagi wasi yang diwasiatkan, maka itu juga boleh. Itu yang sahih insyaallah.